kali di ini. Satu foto sorong. Dua 12 jam. Mana air kita? Dan kita nggak bisa tidur, jadinya kayaknya begadang nih sampai pagi. Alhamdulillah, sahabat wakaf, saat ini kita sedang berada di Pulau Gak dan kita langsung mau distribusikan ke salah satu TPQ yang ada di pulau ini. Nah, di Pulau Gak ini TPQ-nya tidak di masjid, melainkan di rumah-rumah warga. Jadi jadi warga berinisiatif mengadakan TPQ, melakukan kegiatan pembelajaran mengaji untuk anak-anak di Pulau Gak. Nah, sedikit informasi terkait Pulau Gak. Pulau Gak itu termasuk pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Maluku Utara. Jadi ini adalah pulau terakhir di Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, ini berbatasan langsung dengan Maluku Utara, Halmahera. Jadi sangat jauh pulau ini, sangat terpencil bisa dikatakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih? Oh, mau ngaji ya? Kebetulan nih. Ngaji di sini berarti? Kebetulan nih, Pak Ustadz Abdullah sama teman-teman dari BWA bawa Al-Quran baru buat adik-adik semua pakai. Senang tak terada ini? Senang. Bilang apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Al ini Al. Kamu nama siapa? Alia. Nama siapa? Kamu? Siapa? Siapa? Vicky. Oh iya. Clara. Ini lagi siapa nih? Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Walid. Wahid. 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 Bukan Walid toh? Siapa? Rifa. Bukan Walid? Bukan. Saya selaku pengurus masjid dan salah satu tokoh yang bergerak di bidang agama di Kampung Gak ini mewakili seluruh warga muslim Kampung Gak ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Wakaf Al-Quran dan para wakif yang mendistribusi Al-Quran di kampung kami ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan setelah alhamdulillah kemarin sore hingga pagi ini kita sudah berkeliling di Pulau Gak. Insya Allah nih kita akan bergeser lagi ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitaran jalan pulang nanti ke arah Waisai. Mungkin ada sekitar 3 pulau lagi yang akan kita kunjungi. Jadi terus ikuti keseruan kita di Papua, khususnya di Raja Ampat ini, dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf dari para wakif semua. Oh iya, perlu diketahui, jangankan untuk membeli Qurannya aja ya, maksudnya untuk ongkos dari Waisai ke sini aja itu udah mahal banget, apalagi harus ke Sorong. Sorong Waisai aja itu 210.000 satu kali jalan. Belum dari Waisai ke sini. Itu kita berapa ya? Oh, dari Waisai ke sini, dari Waisai ke sini. Ya pokoknya lumayan cukup mahal dari apa? Yang baru kita ketahui itu dari Waisai ke Sorongnya pulang pergi itu kisaran 1.700 sampai 1 juta untuk satu buah Al-Quran. Jadi ya bisa dibayangkan betapa memang ya susah banget buat dapat Al-Quran, dan kita datang sekarang bawa Al-Quran gratis dari para wakif semuanya untuk kita bagikan ke para muslimin yang ada di Raja Ampat khususnya.
Setelah menyelesaikan amanah distribusi Al-Quran di Pulau Gat, perjalanan kami pun berlanjut, menembus lautan Raja Ampat yang luas. Kini tujuan berikutnya adalah Pulau Bianci, sebuah pulau kecil dan terpencil yang juga merindukan cahaya Al-Quran. Baru mandi lagi. Meski jarak dan cuaca menjadi tantangan, semangat untuk menyalurkan mushaf terbaik tak pernah surut. Bersama wakaf Anda, BWA terus bergerak, menjemput harapan, menyampaikan cahaya hingga ke pulau-pulau terjauh Nusantara. Oke, kita sudah sampai di pulau kedua distribusi Al-Quran di Kabupaten Raja Ampat. Ini adalah Pulau Bianci. Ini banyak juga penduduknya nih. Berapa kurang kita turun sini? Banyak sedikit. Berapa? Enggak, kita turun kurang berapa? 160 Al-Quran kita drop di Pulau Bianci. Inilah kondisi Al-Quran dan juga kondisi Iqra yang ada di sini. Jumlahnya sedikit sekali karena memang mereka itu harus beli ke kota Sorong, dan itu memakan satu perjalanan yang lama, dan yang kedua adalah ongkosnya pun mahal sekali. Makanya kondisinya Qurannya sangat sedikit, banyaknya sangat sedikit. Dan Al-Quran yang ada pun kondisinya sudah mulai beberapa sudah mulai ada yang mau lepas cover. Alhamdulillah kita BWA bisa hadir ke sini. Kita bawakan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di Pulau Bianci. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai di Pulau Bianci dan kita akan menuju pulau terakhir, yaitu pulau yang saya tidak tahu namanya. Mari kita tanya Ustadz. Mana Ustadznya? Nggak ada juga Ustadznya. Setelah menyelesaikan distribusi Al-Quran di Pulau Bianci, tim BWA kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sonek. Sebuah pulau kecil yang sunyi tapi hangat oleh sambutan warga yang telah lama menanti Al-Quran wakaf dari para wakif. Usai menjalankan amanah di Sonek, tim bersiap menuju tujuan berikutnya, Pulau Yelu. Kali ini, bukan dengan kapal kecil seperti biasanya, tapi menaiki kapal sabuk, menyusuri lautan selama 12 jam. Insya Allah malam ini kita melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Misol. Kita akan naik tol laut. Sekarang jam kurang lebih jam 7 kurang, dan kita berangkat jam 8 kan. Ini kita ini aja guys, kita pakai ini guys, guys lagi. Lanjut. Terus Ustaz. Ya begini, 12 jam. Bismillah. Kita lagi di kapal, tepatnya di lantai bawah. Ini tempat tidur kita, kecoa mulu.
Aduh. Gede banget. Awas kena orang. Lagi-lagi takut kecoa. Sampai jalan mah aman lah. 12 jam. Mana air kita? Kita di luar aja. Nah, di dalam Kenapa, Bang? panas dan banyak kecoa. Oh, itu kapal yang tadi ya? Jauh juga ya. Dan kita masih di kapal nih. Kita baru 4 jam berlayar. Tadi berangkat jam 8. Ini udah jam 00.07. Berarti masih ada 8 jam lagi. Kalau di peta ini kita masih di dekatan Kasim, daerah Kasim, nggak tahu kemana. Jadi belum keluar laut lepas. Kayaknya 2 jam lagi kayaknya udah keluar laut lepas. Habis itu ya masih ada 6 jam baru sampai di Misol. Dan kita nggak bisa tidur. Jadinya kayaknya begadang nih sampai pagi. Diminta doanya mudah-mudahan semua tim sehat. Amin. Sampai pulang ke Jakarta. Alhamdulillah setelah 12 jam 8 malam sampai jam 8 pagi kita sudah sampai di Pulau Yelu ya? Yelu. Pulaunya kecil aja, jadi kita kapal ini tuh nggak bisa bersandar, jadi kita pindah ke kapal kecil untuk bisa sampai di pulaunya. Dan habis itu kita sarapan, habis sarapan kita jalan lagi naik perahu sekitar kurang lebih 4 jam ke pulau terluar. Acting dikit biasa. Tinggal satu. Oke. Pindah transportasi. Ini kalau di Jakarta namanya Jaklingko ini. Kalau di Jakarta namanya Jaklingko. Dari naik busway naik Jaklingko. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Yelu, salah satu pulau di Kabupaten Raja Ampat yang Masya Allah indah banget. Jadi ini pulau ini tuh berada di atas air. Di semua bangunan di sini tuh semuanya ada di atas laut. Kita istirahat sekitar 1-2 jam. Habis itu kita bergerak lagi ke pulau yang paling jauh, sekitar 4 jam dari Pulau Yelu ini. Dan kita di sana akan mendistribusikan Al-Quran. Jadi saksikan terus perjalanan seru kita dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf ke pelosok Papua, terutama Raja Ampat. OTW ke Wegama. Oh iya. Jalanan kurang lebih 4 jam. Jadi kita tadi udah makan, istirahat, bersih-bersih sedikit, lanjut lagi. Iya, kamu makan apa? Mama, jalan dulu ya. Mana kapal? Ini kapal ini. Nah ini kerupuk guys, khas sini nih guys. Nggak ada di Jawa, nggak ada nih. Saya berani jamin. Oke, aduh. Oke guys, kita on the way. Aduh. 2 kali. Sekali lagi lewat piring.
sana 13 karton. Selamat semua. Tadi di perjalanan kami diterpa badai yang sangat luar biasa. Uyup semua ini, tim. Cuma karena kita mengantarkan Al-Quran dari sahabat Wakaf semua, insya Allah kami akan terus lanjut. Kurang lebih perjalanan masih 2 jam lagi lah. Mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah setelah kurang lebih 3 jam melalui badai, tapi kita belum sampai di Wegamah karena kita mampir dulu di Pulau Atkari. Perjalanan kita Basah koyok. Aduh. Gila Badi. Tadi saya sampaikan ini yang terjemahan yang ada di depan. Iya. Nah, karena ini di Al-Quran Wakaf, jadi di depannya ini ada nama pelapisnya. Nah, setiap Quran itu namanya bisa beda-beda tergantung berapa banyak. Nah, tergantung berapa banyak beliau itu melakukan Quran. Nah, kemudian di samping kanan ini sudah ada alamat telepon kita, juga nomor telepon. Oh iya. Nah, di belakang kita sudah ada tanda tahsinya dari Kementerian Agama. Jadi Quran kita sudah dicek, sudah diperiksa, dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat. Qadarullah pas sampai di sini, orang-orang sini tuh lagi pada ke Sorong, lagi pada kondangan ke Sorong. Jadi anak-anak pengajian juga libur, dan hampir 95% masyarakat di kampung di pulau ini tuh sebagai nelayan. Hampir 95%. Oke, jadi tadi kita sudah berbincang juga, sudah mendapatkan informasi tentang Pulau Atkari ini, sudah mendistribusikan Al-Quran juga, dan saat sekarang itu saatnya kita bergeser ke pulau terjauh lagi yang ada di Misol, daerah Misol ini, salah satu pulau terluar. Jadi kita akan menuju ke sana. Let's go. Iya. Oke, kita akan bergeser ke pulau yang paling jauh, yaitu adalah Pulau Wegamah. Mari kita berangkat ke sana.